wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinar Romariski Pulungan dengan NIM 1200802209119, kelas 5E Agroteknologi, Fakultas Pertanian dan Peternakan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tahapan dan prinsip dasar kultur jaringan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kultur jaringan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rosmaina SPMSI dan Ibu Nida Wafika Nabila M. Solin SPMSI. Tahapan dan prinsip dasar kultur jaringan. Tahapan dalam kultur jaringan terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu establishment, mendapatkan tanaman steril. Yang kedua multiplication, perbanyakan tunas. Ketiga ada root formation, induksi perakaran. Dan keempat adalah acclimatization, yaitu aklimatisasi. Baik, yang pertama mendapatkan tanaman steril dalam kultur in vitro atau establishment. Segala kegiatan dalam kultur jaringan harus dilakukan di tempat yang steril dengan tujuan yang pertama memudahkan mendapatkan tanaman steril, mendapatkan tunas baru yang mempunyai kemampuan tumbuh dan generasi yang lebih baik, dan bahan tanaman dapat tersedia setiap saat. Namun, ada beberapa masalah pada establishment, yaitu kontaminasi oleh cendawan dan bakteri pada permukaan eksplan, infeksi virus dan organisme semacam virus, kontaminasi bakteri yang hidup secara internal pada eksplan. Keberhasilan pada tahap establishment ini ditandai dengan keselamatan eksplan ditransfer ke lingkungan kultur, reaksi eksplan setelah ditransfer ke lingkungan kultur seperti pertumbuhan ujung tunas atau pembentukan kalus. Pada tahap yang kedua yaitu perbanyakan tunas atau multiplication. Pada tahap ini, eksplan dikulturkan dalam media kultur dan kondisi pertumbuhan yang sesuai untuk perbanyakan tunas dan perkembangan embrio. Tujuannya untuk menghasilkan multiplikasi organ dan struktur selanjutnya yang mampu menghasilkan tanaman utuh. Adanya multiplikasi dapat dilihat dari munculnya tunas aksilar atau tunas adventif yang baru, embryoid, atau organ perbanyakan dan penyimpanan mini. Faktor yang mempengaruhi perbanyakan tanaman ada 2, yaitu yang pertama media, seperti hara makro, hara mikro, vitamin, asam amino, gula, dan ZVT atau zat pengatur tumbuh. Yang kedua yaitu lingkungan tumbuh seperti suhu, lama penyinaran, intensitas cahaya, dan lingkungan fisik media. Tahap yang ketiga yaitu induksi perakaran atau rooting. Tujuan dari tahapan ini adalah mengakarkan tunas mikro dan mempersiapkan tanaman untuk transplanting dari lingkungan aseptik atau in vitro ke lingkungan non-aseptik atau in vivo. Induksi perakaran in vitro dilakukan dengan cara subkultur individual mikroting ke medium perakaran di mana konsentrasi auksin ditingkatkan, sedangkan konsentrasi sitokinin dikurangi. Media dasar yang digunakan biasanya dikurangi menjadi setengahnya. Subkultur pada medium pengakaran cair dalam beberapa hari kemudian dipindahkan ke dalam medium tanpa auksin. Tahap yang keempat yaitu aklimatisasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada aklimatisasi tanaman asal kultur jaringan yaitu menghindari kondisi stres seperti suhu, kelembapan, tanaman cukup kuat, tidak vitros atau transparan dan berair, tanaman telah berakar. Selanjutnya ada prinsip dasar kultur jaringan. Ada 4 prinsip dasar kultur jaringan. Yang pertama, totipotensi sel. Yang kedua, regenerasi pucuk dan akar. Yang ketiga, organogenesis dan embryogenesis. Dan yang keempat, kompetensi dan determinasi. Titopotensi sel yaitu kemampuan suatu sel untuk tumbuh menjadi tanaman baru apabila diletakkan pada lingkungan tumbuh yang sesuai. Kapasitas genetik dari sel tanaman yang berada pada tahap perkembangan uninukleat untuk beregenerasi menjadi tanaman lengkap, baik secara langsung maupun melalui fase kalus. Menurut beberapa penelitian, titopotensi itu paling ideal diamati pada embryogenesis somatik, dipengaruhi oleh hormon tumbuh, dan genotip, serta sumber eksplan memiliki peran penting dalam ekspresi totipotensi sel dan dipengaruhi oleh keadaan di lingkungan tumbuh dari tanaman induk. Prinsip dasar yang kedua yaitu regenerasi pucuk dan akar akibat pengaruh hormon. Hal ini dapat terjadi berkat ditemukannya zat pengatur tumbuh, terutama auksin dan sitokinin.
Auksin yaitu suatu kelompok senyawa organik yang merangsang pemanjangan pucuk, sedangkan sitokinin yaitu kelompok senyawa organik yang meningkatkan pembelahan sel di dalam jaringan. Pemberian auksin dan sitokinin merupakan tindakan penting untuk mengatur pembelahan, pemanjangan, dan diferensiasi sel, serta pembentukan organ tanaman di dalam kultur jaringan. Prinsip yang ketiga yaitu organogenesis dan embriogenesis. Organogenesis menumbuhkan sel atau jaringan meristematik tanaman pada medium tertentu untuk menginduksi terbentuknya meristem unipolar atau tunas dan akar. Embriogenesis yaitu proses di mana sel somatik berkembang membentuk tumbuhan baru melalui tahapan perkembangan embrio tanpa melalui fase gamet. Prinsip yang keempat yaitu kompetensi dan determinasi. Kompetensi yaitu menunjukkan kemampuan internal dari suatu sel atau jaringan tertentu untuk berkembang sedemikian rupa menjadi tipe sel, jaringan, atau organik yang spesifik dengan keterlibatan faktor hormon atau lingkungan yang spesifik. Determinasi yaitu sel atau jaringan yang memiliki kompetensi selanjutnya mengalami determinasi yang mengarah perkembangannya tidak dapat balik atau irreversible. Kompetensi dan determinasi menentukan apakah sel atau jaringan akan mengalami embriogenesis atau organogenesis dan apakah akan membentuk pucuk, akar, ataupun bunga yang dapat diinisiasi. Demikianlah video saya ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.